Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Intan Erlita dengan NIM 05006642. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 pemrograman berbasis web. Ini soalnya Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajak di Universitas Terbuka yang dilakukan oleh di daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses front-end, hanya berfokus pada front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Sebelum itu, saya akan lihat struktur folder proyek yang akan dibuat menjadi seperti ini. Di sini di Visual Studio Code saya sudah membuat struktur proyek tersebut, yaitu index.html, dashboard.html, tracking.html, stock.html, dan folder CSS yang berisi file style.css, lalu folder JavaScript yang berisi tentang script.js, dan ada aset, itu logo ut.png. Di kode saya, struktur foldernya seperti ini, dengan nama folder Sita Praktik, yang di dalamnya terdapat folder aset. Di sini tadi kita opsional ya, tetapi saya ada, lalu CSS, style CSS, dan image. Setelah itu ada semua di sini, HTML, dashboard HTML, traffic HTML, stock.html. Baruan pada halaman website sebagai berikut, yaitu input, email, dan password, tombol login, dan jika salah satu tidak sesuai, munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Ini contohnya, ini contoh di mobile, tetapi saya menggunakan desktop ya. Lalu, ini dashboard.html-nya. Di sini saya mempunyai div class yang berisi tentang dashboard HTML, lalu stock HTML, tracking HTML. Setelah itu kita jalankan open with live server. Sebelumnya saya sudah mendownload extension live server, jalankan dan sudah berjalan di port. Lalu kita membuka port, ini sudah saya salin, kita copy, dan kita buka port. Kita klik Sita Praktik, sudah muncul ke halaman website. Saya menggunakan warna biru yang sesuai dengan website UT-nya. Di sini namanya Sita, dan ada logo Universitas Terbuka. Kemudian ada sistem informasi dan transaksi bahan ajar Universitas Terbuka. Dan di sini ada tulisan pola bahan ajar dengan mudah dan efisien. Selanjutnya di index.html. Di sini saya memasukkan logo Universitas Terbuka yang ada di website ini tadi. Lalu ada tulisan sistem informasi dan transaksi bahan ajar Universitas Terbuka dan kelola bahan ajar dengan mudah dan efisien. Selanjutnya di panel sebelah kanan ada tulisan login dan tombol tulisan selamat datang. Selamat datang. Ini masuk ke akun Sita Anda, ini memasukkan email dan password sesuai dengan soal. Input email dan password. Lalu tombol login. Jika salah satu tidak sesuai, munculkan pop-up. Di sini sudah ada email dan password. Lalu tombol login itu masuk. Dan jika salah satu tidak sesuai, bukan berisi email password yang Anda masukkan salah. Merupakan data-datanya ada di data.js. Saya sudah memasukkan nama saya sendiri sebagai tambahan, email, password, dan role, serta lokasi. Lalu saya akan mencoba untuk memasukkan, saya akan coba masuk terlebih dahulu, dan ada muncul pop, email dan password wajib diisi. Saya akan memasukkan saya yang salah terlebih dahulu. Lalu passwordnya saya akan salahkan. Maka akan muncul pop-up email atau password yang Anda masukkan salah. Lalu saya masukkan. Sebelum itu, terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Nah, di sini ada tombol daftar di sini dan lupa password ya. Jika lupa password,
kita akan memasukkan email lalu kirim instruksinya, tetapi saya hanya menggunakan bagian front end saja, back-end-nya belum diatur, jadi ini hanya tampilan luarnya saja. Lalu jika kita belum punya akun, klik daftar di sini, buat akun baru. Sini kita masuk, nah login berhasil, mengarahkan ke dashboard, pop-up seperti itu. Selanjutnya di dashboard menu, dashboard.html. Utama yang terdiri atas tombol navigasi. Pertama, yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, lalu tracking pengiriman, sini tracking pengiriman, laporan, dan ada drop-down-nya di laporan ini, monitoring progress DO dan rekap bahan ajar, sesuai pada soal, dan histori transaksi bahan ajar. Dashboard terlebih dahulu, serta tampilkan rating berdasarkan waktu local time pagi, siang, sore. Ini adalah contohnya. Saya akan ke web terlebih dahulu. Kita bisa melihat tampilan luarnya. Lalu ke Visual Studio Code dengan ini saya menggunakan OneClick untuk monitoring progress DO, OneClick dan OneClick untuk history transaksi. Di sini ada greeting message, greeting user. Lalu di sini ada total bahan ajar, total stok, pengiriman aktif, DO selesai. Selanjutnya saya akan ke web. Di dashboard terdapat total bahan ajar, total stok, pengiriman aktif, DO selesai. Dan selanjutnya di monitoring. Ini ada tombol monitoring progress DO, lalu rekap bahan ajar, pengiriman tracking, dan histori transaksi. Lalu tampilkan greeting berdasarkan waktu lokal time pagi, siang, sore. Greeting yang tadi, selamat sore, ini nama saya, Dinda Internet, lalu ini merupakan waktu local time. Kamis 30 April 2026, ini jam 23. Kita dihitung sore karena saya menggunakan itu IM dan PM. Lalu selanjutnya pada kategori ketiga, dashboard menu, yaitu dashboard.html. Sini menginput nomor delivery order, lalu kita ketik tombol cari, ditekan, dan akan menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, dapat disimulasikan dengan progress bar, warna, tabel, atau list sesuai dengan kemampuan kreativitas masing-masing. Lalu detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Ini merupakan contohnya. Saya akan sini terlebih dahulu, dashboard.html. Ini ada monitoring progress DU, itu monitoring progress DU bahan ajar, status pengiriman, delivery order bahan ajar. Ada navigasi penerima, nomor DO, ekspedisi, tanggal kirim, dan total. Di sini di rekap bahan ajar terdapat rekap bahan ajar secara keseluruhan, serta kode lokasi, kode barang, nama, jenis, edisi, dan sebagainya. Saya akan ke tampilan website. Di sini input nomor delivery order. Ini saya akan mencoba. Bisa. Nah, ternyata tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan, pastikan nomor delivery order yang Anda masukkan sudah benar. Lalu saya akan mengambil data yang ada pada JavaScript delivery. Akan mencari nomor ini. Kita akan muncul nama penerima, tanggal kirim, total pembayaran, ekspedisi, jenis paket, dan status pengiriman, serta perjalanan paket. Dan di sini ada timeline perjalanan paket tersebut. Sudah lengkap semuanya. Lalu informasi stok bahan ajar, stok.html. Tampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.js di variabel konstanta dan data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript di web. Ini saya akan buka stok.html. Informasi stok bahan ajar, peragaan data bahan ajar yang tersedia di seluruh PBCJ. Merupakan total item, total stok, dan lokasi PBCJ, serta tampilan tabelnya.
Tampilan kartu ini from tambah stok atau data atau manipulation. Ada kode lokasi, kode barang, nama bahan ajar, jenis barang, BNP, suplemen, CD, paket, dan edisi. Ini detail buku, simpan data di variable. Tampilkan secara dinamis data komponen dapat menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript pattern. Akan contohnya, informasi bahan ajar dari dashboard, bahan ajar, monitoring progress demo, story transaksi, informasi bahan ajar. Tampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.js variable bahan ajar ini merupakan daftar bahan ajarnya dengan total item 5, total stok, lokasi PBJJ, serta saya menambahkan tabel dan kartu. Di sini ada nama-nama bahan ajar untuk mengantar ilmu komunikasi, manajemen keuangan, kepemimpinan dasar yang ada pada soal sini. Lalu, terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript TLM. Di sini ada fitur stok. Kita bisa menambahkan data stok baru, saya akan contoh. Barang, masukkan nama bahan ajar, coba mengasihkan ganti stok 100, lalu kita klik simpan data, maka akan muncul data baru yang berupa bahan ajar matematika yang sudah kita tambahkan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang style.css. Di sini saya menggunakan 3 pendekatan CSS yang sesuai dengan ketentuan soal, yaitu external CSS, semua style dipisahkan di file CSS style, lalu CSS variable di root, definisikan warna, bayangan, dan font agar konsisten. Selanjutnya di inline style digunakan untuk penyesuaian spesifik seperti margin dan padding. Animasi dan transisi diterapkan untuk interaksi dan kemunculan pada website. Saya akan memperlihatkan website ini sekali lagi. Sini terdapat informasi bahan ajar yang terdiri atas total item, total stok, lokasi PBJJ, kode lokasi, kode barang, nama bahan ajar, jenis, edisi, stok, serta aksi. Kita bisa melihat detailnya. Ini contohnya pengantar ilmu komunikasi dan ada gambarnya. Lalu tracking pengiriman, ini contohnya tadi. Akan muncul menu pengiriman, tanggal kirim, total pembayaran, perjalanan paket, ekspedisi, jenis paket, status pengiriman, dan nomor DO ini serta status dalam perjalanan. Selanjutnya, di laporan, terdapat 2 dropdown yaitu monitoring progress DO. Di atas nama penerima, ekspedisi, tanggal kirim, total, dan status. Lalu ada rekap bahan ajar. Di sini rekap keseluruhan stok bahan ajar UT yang terdiri dari kode lokasi, kode barang, nama, jenis, edisi, dan stok. Selanjutnya ada histori transaksi. Histori transaksi bahan ajar, riwayat semua transaksi pengiriman bahan ajar, itu Rina Wulandari, Agus Pranoto, yang terdiri atas nama, paket, ekspedisi, tanggal kirim, total, status. Serta di sini ada ucapan greeting dan jam sesuai waktu saat ini. Demikian tugas praktik saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum.